Kalau telus masuk Islam, dia tak akan keluar. Tapi karena masuk Islam keyakinannya kepada agama yang lama, nakkan Islam ini sama dengan keyakinannya pada agama Kristen. Sementara Al-Quran justru mendedahkan kekeliruan-kekeliruan yang ada pada agama Kristen. Contohnya, kana rajulun nasraniyan, ada seorang lelaki beragama Kristen, fa aslama, masuk Islam, wa qara al-Baqarah wa Ali Imran, baca surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Kemudian dia mencatat sisa daripada cara berfikirnya pada agama Kristen masih ada dan kuat, sehingga masuk Islamnya tidak telus. Oleh sebab itu terpengaruh dengan agama Kristennya, dengan ketika membaca Al-Quran berusaha untuk mengubah makna Al-Quranul Karim. Tapi karena Quran tidak boleh diubah dan dia tetap berpegang kepada keyakinannya dan melihat Al-Quran bertentangan dengan apa yang ada pada kitab Injil yang sudah dipalsukan, maka dia lebih melihat benarnya Injil berbandingkan kepada Quran, maka dia keluar daripada Islam. Kalau telus masuk Islam, dia tak akan keluar. Tapi karena masuk Islam keyakinannya kepada agama yang lama, nakkan Islam ini sama dengan keyakinannya pada agama Kristen. Sementara Al-Quran justru mendedahkan kekeliruan-kekeliruan yang ada pada agama Kristen. Contohnya, dalam agama Kristen dinyatakan kalau Nabi Isa itu dibunuh. Dalam Al-Quran Allah menafikan pembunuhan kepada Nabi Isa. Dalam agama Kristen diberitahu kalau Nabi Isa itu disalib. Dalam Al-Quran Allah menafikan perbuatan salib pada Nabi Isa. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh Nabi Isa. Mereka juga tidak meletakkan Nabi Isa pada salib, tetapi diserupakan, orang menyerupai Nabi Isa yang dibunuh dan juga disalib, tapi bukan Nabi Isa. So bertentangan dengan apa yang ada dalam kitab Injil yang dipalsukan oleh orang-orang Kristen. Tahukah Injil itu bila disusun? Lebih kurang 100 tahun setelah Nabi Isa tiada. Bukan direct macam Quran. Quran itu Nabi Muhammad wafat, Quran itu tertulis lengkap semuanya. Tapi dahulu Injil, coba tengok Injil yang lama, ya, yang dinisbahkan ada 3 Injil yang lama. Tengok penulisnya itu dengan tahun kalau menurut mereka wafatnya Nabi Isa. Nah, tengok berapa jauh, lebih kurang hampir 100 tahun. Kalaupun diyakini Nabi Isa itu wafat menurut mereka. Nisbah penulisan Injil itu kepada golongan orang-orang yang hidup 100 tahun setelah Nabi Isa. Yang berlaku selama 100 tahun itu macam mana boleh boleh takmis sama sekali ayat dan firman Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim turun, hari itu dicatat. Dan dalam hal ini diceritakan tentang seorang Nasrani yang terpengaruh dengan agama Kristennya, walaupun memeluk agama Islam, yang akhirnya dia murtad lalu mengolok-olokkan Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala hukum lelaki tadi dengan dimatikan, yakni mati mengejut. Lalu kemudian lelaki tadi dikuburkan. Keesokan harinya dimuntahkan oleh bumi. Orang-orang Kristen mengatakan ini perbuatan Muhammad dan konco-konconya. Digali lagi kubur yang lebih dalam. Keesokan harinya dimuntahkan lagi. Ini perbuatan Muhammad dan konco-konconya. Karena marah dia keluar daripada agamanya. Dianggap perbuatannya Nabi Muhammad. Tuduhan tanpa asas. Kita gali lebih dalam lagi. Yang tak mungkin ada sesiapa boleh untuk menggali. yakni galiannya itu dalam. Kalau ingin digali balik akan memerlukan masa yang panjang. Tapi ini tak perlu masa panjang, esok hari sudah dimuntahkan balik. Tak mungkin, kalau ada orang datang nak gali pun tak cukup masa.
tapi dimuntahkan. Barulah mereka sadar kalau ini bukan perbuatan manusia. Pernah berlaku di zaman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang dimuntahkan oleh bumi. Walaupun hakikatnya manusia itu dari perut ibu ke perut bumi. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripada tanah kami ciptakan kamu, merujuk kepada asal usulnya Nabi Adam, kepada tanah kami kembalikan kamu, yakni ke kubur, dan daripada tanah kami bangkitkan kamu. Demikian firman Allah dalam Al-Quranul Karim. Faham dong? Ketika seorang di zaman Nabi SAW ikut dalam peperangan, kemudian ada seorang itu yang beradu dengan seorang kafir, lalu kemudian dia jatuh, si kafir ini ketika ingin dihunuskan pedang, maka dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, mengucap dua kalimat syahadah. Ketika mengucap dua kalimat syahadah, ada seorang yang menghunuskan panahnya daripada jauh kena kepada orang ini sehingga dia mati. Berita sampai kepada baginda Rasulullah, katanya, agatalta ba'da an qala la ilaha illallah, kamu bunuh dia setelah mengucap la ilaha illallah? Katanya Rasulullah, dia mengucap karena takut untuk dibunuh. Dia menggunakan hilah. Ditanya lagi oleh Nabi, agatalta ba'da an qala la ilaha illallah, kamu bunuh dia setelah mengucap dua kalimat syahadah? Dijawab lagi, ya Rasulullah, dia ini mengucap karena takut dengan pedang aku. Sampai 3 kali dijawab yang sama. Kata Nabi, halla syaqaqta ala qalbi, adakah kamu sudah belah dadanya dan kamu tahu isi hatinya kalau dia mengucap karena takut dengan pedang kamu atau dengan panah kamu? Dia tak boleh jawab. Siapa boleh tahu isi hati orang? Katanya, idhab la ghafarallahu lak, idhab la ghafarallahu lak, idhab la ghafarallahu lak. Kau pergi, tak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lelaki ini tak lama dia meninggal dunia, maka dikebumikan. Ketika dikebumikan, esok hari dimuntahkan lagi, ada di atas macam itu. Dikebumikan lagi, kemudian dimuntahkan keesokan harinya sampai 3 kali. Sampai ketiga kali dipanggil Rasulullah SAW, didatangi oleh Rasulullah. Kata baginda Rasulullah, sesungguhnya bumi ini boleh menerima orang yang lebih teruk perbuatannya daripada orang ini. Tetapi ingin ditunjukkan oleh Allah bagaimana kehormatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bagi orang yang mengucapnya untuk tidak boleh dibunuh dengan alasan apapun juga. Barulah dikebumikan, akhirnya diletakkan di atas macam, bukan dikebumikan lagi, macam bumi tak terima. Dibuatkan macam kotak, macam itu masukkan dalam situ. Fahim dong, sama dengan lelaki tadi ini yang karena tidak lagi diterima oleh bumi, dicampakkan macam itu saja. Fahim dong, yang tadi karena menodai kehormatan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang ini karena menodai kehormatan Al-Quranul Karim.